Tidak dapat mengisi formasi, ini artinya lulus passing grade tetapi formasi sudah terisi, ya, tidak dapat formasi. Ini benar. Namun di sini ada kalimat langsung menunggu optimalisasi formasi, ini tidak benar ya. Nah, dalam kasus ini masih menggunakan tabel tahap 1. Tentu di sini ada kode XY ya, ada kode XY. Nah, kita abaikan saja ini Bapak Ibu, kita abaikan saja. Ini kita anggap tidak ada X, tidak ada Y karena ini tahap 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu yang berbahagia. Pada video kali ini kami akan membagi informasi terkait share yang disampaikan oleh rekan-rekan guru berkenaan dengan tahapan dan langkah selanjutnya yang mesti Bapak Ibu lakukan saat nanti dinyatakan lolos ataupun tidak memiliki formasi ataupun dinyatakan tidak lulus pada pengumuman seleksi P3K tahap 2 yang secara resmi nanti akan disampaikan pada tanggal 21 Desember 2021. Hal ini penting karena jangan sampai Bapak Ibu salah dalam menafsirkan hasil kelulusan dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk pelaksanaan sanggah. Di mana Bapak Ibu jika nanti dalam hasil yang disampaikan pada tanggal 21 Desember ada hal-hal yang tidak berkenan, maka dapat dilakukan sanggah. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana kasus dan prosedur saat melakukan sanggah. Ya, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan meninggalkan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bapak Ibu, kami baru saja di media sosial WA mendapatkan kiriman dari rekan honorer ini ya. Keterangan hasil P3K Guru tahap 2 yang berkenaan dengan pembahasan yang pernah kami bahas, namun ini perlu kita kaji kembali. Ya, ini saya besarkan dulu ya. Nah, nanti kita akan hubungkan antara keterangan hasil P3K tahap 2 ini dengan jadwal yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan, di mana jadwal ini adalah jadwal terbaru berkenaan dengan pengumuman hasil seksi tahap 2. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat keterangan hasil seksi P3K tahap 2. Anggap saja ini nanti akan bakal muncul pada tanggal 21 ya, Bapak Ibu. Kita akan asumsikan bahwa pengumuman yang disampaikan ini yang terdiri dari 3 status kelulusan, tidak dapat mengisi formasi, kemudian tidak lulus ini adalah pada tanggal 21 Desember 2021, bukan pada tanggal 16 yang lalu ya. Nah, kita lihat di sini hasil pertama adalah dinyatakan lulus. Sudah kita jelaskan bahwa lulus ini adalah berarti di sini disebutkan ini edaran ya. Ini hasil sel rekan tadi ya. Lulus itu artinya lulus passing grade, kemudian lulus juga formasi ya. Kemudian di sini disebutkan menunggu pengumuman pemberkasan. Nah, Bapak Ibu, nah, tentunya status pertama lulus, di mana prosedur selanjutnya adalah menunggu pengumuman pemberkasan ini Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan tanggal yang nanti akan diumumkan pada tanggal 21 Bapak Ibu, nah ini baru akan dinyatakan sah setelah tanggal 31 ya, setelah tanggal 31 Desember. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu yang mendapatkan hasil kelulusan pada tanggal 21 ini, misalnya dinyatakan lulus ya, kemudian di sini dinyatakan mendapatkan formasi yang akan diumumkan pada tanggal 21 Desember, ini baru hasil sementara ya. Ingat Bapak Ibu ya, baru hasil sementara. Mengapa? Karena tanggal 22 dan sampai dengan 24 ini adalah ada masa sanggah. Nanti kita akan lihat kasus pengajuan masa sanggah dan bagaimana kemungkinan terbesar yang akan melakukan sanggah. Bisa saja nanti Bapak Ibu ya. Nah, setelah masa sanggah ini dapat dibuktikan ya Bapak Ibu, nanti karena dalam hasil tanggal 21 Desember ini nanti Bapak Ibu akan terus berubah ya. Akan terus berubah pada saat sanggah diterima, kemudian hasil akhir bisa saja Bapak Ibu dinyatakan malah sebaliknya ya, lolos tidak mendapat passing grade atau dinyatakan tidak lulus ya ini. Tapi kemungkinan terbesarnya adalah kalau sanggah diterima ya, sanggah ini diterima, maksudnya rekan-rekan kita yang melakukan sanggah dan kita dinyatakan awalnya lulus, kemudian sanggah mereka diterima, kemungkinan terbesarnya adalah Bapak Ibu jatuh kepada status tidak dapat mengisi formasi. Nah, kita ketahui bahwa formasi terbatas ya, formasi sangat terbatas. Nah, ini Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi lulus mengisi formasi, lulus passing grade dan mengisi formasi ini, dan di sini disebutkan prosedur selanjutnya adalah menunggu pengumuman pemberkasan bahan. Ini pastinya setelah Bapak Ibu menerima hasil akhir di tanggal 31 Desember 2021.
Nah, sekali lagi kami sampaikan pemberkasan itu nanti bersamaan dengan rekan-rekan yang sudah duluan lulus pada seleksi P3K tahap 1 yang lalu. Nah, ini status yang pertama. Kemudian status kedua di sini dalam tabel ya, dari tabel yang di-share oleh rekan kita tadi, tidak dapat mengisi formasi. Tidak dapat mengisi formasi ini artinya lulus passing grade tetapi formasi sudah terisi, ya, tidak dapat formasi. Ini benar. Namun di sini ada kalimat langsung menunggu optimalisasi formasi. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena ada tahapan sebelum ini ya. Ada tahapan sebelum ini. Nah, Bapak Ibu, tahapan sebelum ini adalah apa? Tahapan sebelum ini adalah kita masih bisa mengikuti seleksi tahap 3 ya. Rekan-rekan yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi masih bisa mengikuti tahap 3. Artinya menunggu optimalisasi formasi ini adalah tahap setelah itu ya. Setelah mengikuti formasi tahap 3. Karena kita ketahui optimalisasi ini akan dilakukan setelah selesai tahap 3. Jadi kita koreksi di sini Bapak Ibu, bagi yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi lolos passing grade, tidak langsung menunggu optimalisasi, tetapi Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengikuti tahap 3. Nah, tahap 3 inilah Bapak Ibu nanti sebagaimana yang pernah kami jelaskan, bahwa Bapak Ibu bisa saja menggunakan mapel yang sama, ya, mapel yang sama, kemudian bentuk satuan pendidikannya juga sama, maka nanti nilainya bisa digunakan. Tetapi jika Bapak Ibu berpindah ke formasi yang lain atau bentuk satuan pendidikan yang berbeda, maka nilai tidak bisa digunakan. Nah, ada yang bertanya kepada kami, Bapak Ibu, bagaimana jika tahap 3 nanti? Kita ketahui tahap 3 ini kan nanti bebas nih ya. Bebas lintas jenjang, bebas lintas kabupaten kota, bahkan satu Indonesia. Apakah nilainya ini masih bisa digunakan? Ya, syaratnya sama. Dan jika masih satu formasi dan satu bentuk satuan pendidikan, maka masih bisa digunakan ya. Jadi ini sebelum optimalisasi. Kemudian setelah itu baru ya masuk ke optimalisasi formasi ya, baru masuk ke optimalisasi formasi. Dan tentu ini juga kalau kita kaitkan dengan tanggal yang disampaikan Bapak Ibu, ini juga nanti baru akan dinyatakan resmi setelah tanggal 31 Desember 2021. Belum final pada tanggal 21 ya, belum final ya. Bapak Ibu, nanti di sinilah orang-orang yang akan melakukan sanggah itu rata-rata di sini ya. Nah, kemudian setelah optimalisasi, maka prosedur selanjutnya itu adalah pengumuman pemberkasan bahan. Nah, di hasil status yang kedua ini ternyata ada juga Bapak Ibu pengumuman pemberkasan bahan. Nah, ini dimaksud adalah bagi Bapak Ibu yang memang sama sekali tidak mengikuti seleksi tahap 3, artinya tidak mau, hanya menyimpan nilai itu saja, dan kemudian hanya menunggu optimalisasi, atau bahkan di tahun 2022 nanti, Bapak Ibu hanya menunggu formasi itu dibuka di sekolah Bapak Ibu. Maka baru Bapak Ibu akan menggunakan nilai untuk mengikuti pemberkasan. Karena memang nanti tidak lagi ada seleksi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat ini yang status tidak lulus ya. Ya, status tidak lulus ini juga ada kemungkinan nanti akan melakukan sanggah ya. Di sini juga akan melakukan sanggah. Tidak lulus di sini disebutkan artinya tidak lulus passing grade, kemudian maka tidak mendapatkan formasi. Ingat Bapak Ibu, dinyatakan tidak lulus passing grade ini bukan hanya kompetensi teknis ya. Bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Jadi ada 3 kompetensi itu harus ketiga-tiganya lulus. Jadi total itu baru bisa diakumulasi atau bisa digunakan setelah ketiga kompetensi dinyatakan lulus. Nah, ke Bapak Ibu, prosedur selanjutnya untuk yang dinyatakan tidak lulus ini adalah mengikuti ujian P3K tahap 3 jika masih ada formasi. Dan ini kalau kita kaitkan dengan tanggal, nah tentu tanggal dinyatakan tidak lulus itu di sini. Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lulus ini masih bisa melakukan sanggah ya. Nah, ini masih bisa melakukan sanggah. Jadi ada 2 kelompok yang melakukan sanggah. Pertama dengan status tidak dapat mengisi formasi, dan yang kedua tidak lulus ya. Bisa melakukan sanggah. Nah, di sini nanti kalau hasil daripada melakukan sanggah ini terjawab dan dapat dibuktikan, maka di tanggal 31 Desember maka status-status yang Bapak Ibu miliki bisa berubah. Bisa saja berubah. Nah, Bapak Ibu kita coba lihat. Kita coba lihat tabel hasil tahap 1 kemarin. Nah, ini contoh ya. Ini contoh bagaimana kasus Bapak Ibu untuk status yang kedua dan status yang ketiga ini bisa melakukan sanggah. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, formasi yang disedia
ada dua ya, ada dua. Kemudian contohnya ini ada di SMA 3 Batam. Formasinya 2 dari 4 peserta, maka kita nyatakan ada 2 yang tidak lolos. Tidak lolos mendapatkan formasi ada 2. Nah, dalam kasus ini masih menggunakan tabel tahap 1. Tentu di sini ada kode XY ya, ada kode XY. Nah, kita abaikan saja ini Bapak Ibu, kita abaikan saja. Ini kita anggap tidak ada X, tidak ada Y karena ini tahap 2 ya. Tahap 2 tidak ada X, tidak ada Y. Ya, tidak ada X, tidak ada Y, tidak ada guru induk. Ya, untuk kasus sanggah pertama, Bapak Ibu, jadi jika hasil nanti di tahap 2, tabelnya seperti ini, Sylvie Olivia ini yang nilai totalnya 449 dinyatakan lulus, ya, dinyatakan lulus untuk formasi pertama, sedangkan 524 ya, yang ada afirmasi B ini dinyatakan lulus, tetapi di peringkat kedua, maka yang peringkat kedua ini bisa melakukan sanggah. Dia bisa melakukan sanggah, yang mana seharusnya yang berada di posisi pertama adalah dia ya, bukannya yang Sylvie. Mengapa demikian? Bukankah mereka sama-sama lulus? Betul sekali, karena ini mengkhawatirkan nih. Peringkat kedua ini peringkat mengkhawatirkan ya. Karena bisa saja nanti peserta nomor 3 melakukan sanggah juga, maka jika hasilnya diterima, peringkat kedua akan turun ke peringkat ketiga. Jadi, dalam hal kasus seperti ini, peserta kedua juga berhak melakukan sanggah sehingga dia mendapatkan posisi pertama. Jadi oleh karena itu nanti di tanggal 21 Desember ini pastikan hasil yang diumumkan Bapak Ibu sudah dapat mendownload ini untuk melihat ya status kelulusan dan siapa saja yang berada di dalam formasi yang sama dengan Bapak Ibu. Ya, status sanggah yang kedua bisa saja nanti dilakukan oleh Irfan Zulmi untuk melakukan sanggah. Di sini kalau lihat dari hasil memang dia peringkat ketiga. Tetapi ternyata Irfan Zulmi ini mengaku memiliki serdik. Ya, mengaku memiliki serdik. Nah, kalau dia memiliki serdik, seharusnya dia berada di peringkat pertama. Dia berada di peringkat pertama. Ya, dengan catatan Bapak Ibu, Irfan Zulmi ini harus benar-benar meyakini serdiknya itu linear ya. Serdiknya linear. Jangan sampai serdiknya tidak linear. Karena dalam tahapan untuk pendaftaran formasi itu dihitung serdik dulu ya. Setelah itu baru kualifikasi pendidikannya ya. Jadi rekan-rekan yang mengaku memiliki serdik tetapi serdiknya tidak diakui, memastikan dulu bahwa serdiknya itu adalah linear ya dengan jabatan yang dilamar. Ya, berkaitan dengan serdik itu, kita lihat di sini edaran yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ya di sini ya. Tentang edaran kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan dalam pendaftaran pengadaan P3K guru ya tahun 2021. Nah, di sini disebutkan edaran secara lengkap ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang mungkin belum membaca ini, pastikan kembali menyadari bahwa salah benarnya dari pengajuan serdik Bapak Ibu dapat diterima atau tidak. Nah, ini kita baca Bapak Ibu tentang surat edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021. Dalam rangka pendaftaran pengadaan P3K tahun 2021, kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, calon guru itu berasal dari A. Guru dalam jabatan atau lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Ketentuan pertama, jadi mereka yang sudah menjadi guru ada serdik atau mereka yang belum mengajar, dia memiliki serdik. Yang kedua, yang bisa mendaftar sebagai P3K itu adalah harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau diploma 4 ya, atau ada serdik ya. Ada serdik. Kemudian ketiga, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat mendidik. Nah, jadi Bapak Ibu harus mendaftar sesuai serdiknya dulu ya. Ini pastikan, jangan sampai serdiknya tidak sesuai dengan formasi. Nah, ini beberapa sebab dari rekan-rekan yang menyatakan serdik saya kok tidak diakui. Kenapa? Karena dia menganggap ada serdik, tetapi ternyata formasi yang didaftar itu bukan sesuai serdik gitu. Kalau bukan sesuai serdik, maka aplikasi otomatis akan melihat kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Ya, kualifikasi pendidikan. Karena banyak dari rekan-rekan memiliki serdik tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ya, ingat ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti apabila ingin melakukan sanggah sekalipun, memastikan betul bahwa nanti serdik itu adalah sebagai acuan utama ya Bapak Ibu. Serdik itu sebagai acuan utama saat mendaftar. Jangan sampai Bapak Ibu salah dalam menyanggah. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang tidak memiliki serdik, baru nanti calon P3K guru yang tidak memiliki baru nanti mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
dasar kualifikasi akademik dan sertifikat mendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Nah, di sini ada tabel-tabel. Nah, di sini ada tabel yang berisi kualifikasi dan kecocokan dengan Serdik. Nah, Bapak Ibu perlu melihat di sini ya. Kami tidak bisa membahas ini, nanti kita akan bahas lagi pada video lain kalau ada waktu. Di mana nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Serdik di sini ya. Benar-benar linear dan diakui, dan saat nanti Bapak Ibu melakukan sanggah juga harus memahami ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah dalam melakukan sanggah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya beberapa penjelasan berkaitan dengan share dari rekan guru yang menyatakan tentang keterangan hasil P3K tahap 2 yang kalau kita kaitkan dengan pengumuman seleksi nanti tanggal 21, ini semua nanti akan berlaku setelah selesai masa sanggah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami bagi pada video kali ini. Semoga menjadi pencerahan dan bagikan video ini jika dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.